Selamat siang sahabat RSO, masih bersama kami di Orto Podcast. Pada siang hari ini bertepatan dengan momen Hari Gizi Nasional yang ke-63 di tahun 2023 ini, kami mendatangkan langsung narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yakni Saudari Hasrindaru Sarjana Gizi. Bersama kami, apa kabar Mbak Daru? Baik. Baik, boleh perkenalkan diri dulu dan sedikit sapaan untuk sahabat RSO. Ini perkenalkan dulu, ini nama saya Hasrindaru Kusumawati. Saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso. Surakarta. Mbak Daru di ortopedi sudah berapa tahun Mbak Daru ya? Ini 3 tahun lebih. 3 tahun bulan. Ya. Sehat Mbak Daru hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke topik utama, yaitu topik tema yang diambil dari Hari Gizi Nasional pada tahun ini adalah isi piringku kini kaya protein hewani cegah stunting. Benar begitu Mbak Daru ya? Iya, benar. Ya, boleh dijelaskan. Yang pertama, isi piringku itu apa Mbak Daru ya? Isi piringku ini menggambarkan porsi makan dalam satu piring. Jadi dia digambarkan dengan 50% untuk karbohidrat, 50% untuk sayur, dan sisanya untuk protein hewani dan nabati. Protein hewani dan nabati. Nah, di tahun ini tema HGN 2023 yang di bold adalah protein hewaninya. Nah, kenapa protein hewani tahun ini kembali diangkat lagi untuk pencegahan stunting? Ya, karena ini protein hewani berdasarkan penelitian ya, ternyata ada hubungan yang kuat antara stunting ini dengan konsumsi pangan yang berasal dari hewan. Lah, pangan dari hewan itu misalnya daging, telur, ikan, susu, atau produk turunannya yang lain seperti keju, yogurt, kayak gitu. Oh, berarti kandungan dari, kalau boleh saya garis bawahi, kandungan dari protein hewani dapat mencegah stunting. Begitu ya? Iya, seperti itu. Mungkin sahabat sehat RSO juga belum ngeh atau belum paham Mbak, stunting itu sebenarnya apa sih gitu. Stunting adalah sebenarnya suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai itu dengan tinggi badan menurut umur di bawah standar atau anak terlalu pendek untuk usianya, kayak gitu. Oh, berarti kalau gitu stunting itu terjadi pada anak-anak di usia dewasa? Pada anak balita, anak terutama balita. untuk anak balita. Berarti di usia dewasa nggak ada stunting ya? Ya. Nggak ada, mungkin jadinya kekurangan gizi mungkin kalau di dewasa ya. Wasting. Oke. Oh iya benar. Nah, kalau stunting itu kan ini tema yang kita ambil pada Hari Gizi ini, mencegah stunting. Nah, pencegahan itu dimulai dari kapan untuk mencegah stunting itu biar tidak terjadi sama anak-anak, balita gitu? Ya, tadi kan stunting kan kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Lah, kronis ini dimulainya sejak bayi dalam kandungan sampai pada masa awal anak lahir. Pada masa anak lahir. Di masa setelah lahir ya? Setelah lahir. Oke. Lah, karena itu maka pencegahannya bisa dimulai dengan pemenuhan gizi pada ibu hamil, kemudian ibu menyusui, atau bahkan masa sebelum hamil atau wanita usia subur itu juga harus tercukupi kebutuhan gizinya. Kemudian juga pemenuhan gizi pada anak itu sendiri. Oke, kita belah satu persatu dulu. Untuk di sebelum pranikah, apakah juga butuh protein hewani kita tingkatkan konsumsinya agar mencegah stunting untuk anak keturunan kita gitu? Iya, tetap harus mengandung protein hewani yang cukup untuk nanti persiapan kehamilan ya. Oh gitu. Nah, kalau gitu yang dipersiapkan hanya untuk calon ibu saja atau calon ayah juga mengkonsumsinya juga lebih banyak gitu Mbak? Ya, bisa dibilang begitu ya. Bisa, jadi dua-duanya kali? Ya. Oh gitu, jadi jika protein hewani dari calon ibu dan protein hewani dari calon ayah kalau mencukupi gizinya, insya Allah nanti keturunannya bakal
tidak stunting gitu ya Mbak. Ya. Nah, tidak begitu juga tapi ketika proses kehamilan pun harus dipenuhi gizinya. Seperti Iya, itu. Iya, tentu. Jadi kalau proses kehamilan ini kan yang kita tahu pasti ada kontrol ibu hamil. Nah, ibu hamil itu pasti akan ada apa sih ya namanya kalau di anak-anak itu catatan kehamilan gitu ya. Jadi usia kandungan berapa dengan berat badan berapa gitu. Nah, apakah protein hewan ini juga berpengaruh besar dalam proses tumbuh kembang anak dalam kandungan? Kalau untuk anjuran konsumsinya ya untuk ibu hamil ya, porsi protein hewani pada trimester pertama itu 4 porsi sehari. 4 porsi. 4 porsi untuk trimester pertama, kemudian meningkat kalau trimester kedua menjadi 5 porsi untuk protein hewaninya. Oke, boleh saya jeda sebentar. Satu porsinya itu berapa gram, Mbak, kalau boleh tahu? Kalau untuk telur misalnya, sebutir telur 55 gram. Untuk ayam misalnya 100 gram atau ikan itu juga 100 gram. Jadi misalkan satu hari minimal 4 porsi, berarti misalkan ayam 55 kali 4, begitu ya? Oke. Telur ya 55. Oh 55, kalau ayam tadi 50 gram? Kalau ayam 100 gram. Oh 100 gram, berarti 400 gram untuk sehari? Minimal gitu ya? Ya. Oh gitu, jadi lumayan banyak ya kebutuhan protein hewaninya untuk ibu hamil. Ketika sudah lahir, kebutuhan protein hewaninya juga harus mencukupi. Tapi kalau masih di usia di bawah 6 bulan, apakah juga harus ada tambahan gitu Mbak? Atau cukup dengan ASI saja? Kalau untuk pemenuhan gizi anak ya ini ya, kalau sebelum 6 bulan kan dianjurkan untuk ASI eksklusif. Oh, gitu. Setelah 6 bulan, selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan menginjak usia 6 bulan, ASI dilanjutkan tapi ditambah dengan makanan pendamping ASI. MPASI. MPASI. Jadi kalau untuk anak-anak setelah 6 bulan, kebutuhan protein hewaninya seberapa banyak Mbak? Kalau untuk anak Setelah usia 6 bulan. Karena kan di usia 6 bulan itu kan masih ASI ya. Jadi setelah 6 bulan kan boleh didampingi dengan MPASI. Di MPASI itu juga harus ada protein hewani atau enggak? di MPASI harus tetap Harus mengandung ada. protein hewani. Ya, setiap kali makan MPASI harus mengandung protein hewani. Ini kan sesuai dengan tema stunting kita ya, harus kaya protein hewani. Nah, untuk porsinya itu berapa Mbak? Kalau porsinya nanti sesuai dengan kelompok umurnya. Oke Mbak Daru, jadi kalau untuk anak-anak setelah usia 6 bulan, protein hewani juga dibutuhkan? Iya pasti dibutuhkan, terutama kan setelah 6 bulan anak butuh MPASI ya, makanan pendamping ASI. Dalam MPASI itu setiap kali MPASI harus mengandung tadi protein hewani. Tidak hanya nabati aja, tapi sekarang tetap harus mengandung tadi protein hewani. Kalau jumlahnya gimana Mbak? Kalau jumlahnya itu nanti disesuaikan sama kelompok usianya, 6 sampai 8 bulan, 8 sampai 11 bulan, kemudian 11 sampai 23 bulan. Dan MPASI itu sendiri juga harus memperhatikan teksturnya ya. Oh iya, jadi untuk tekstur di usia 6 bulan sampai sekian bagaimana gitu ya? Gitu. Oke. Kalau pemilihan protein hewaninya gimana Mbak? Kalau untuk pemilihan protein hewaninya, memang dari penelitian membuktikan bahwa konsumsi protein hewani yang lebih dari satu jenis itu lebih bagus atau lebih baik kalau dibandingkan dengan konsumsi protein hewani yang berasal dari satu jenis gitu ya? Satu jenis gitu. Jadi lebih baik untuk protein hewani yang beraneka ragam dibandingkan dengan satu jenis saja. Oke. Kalau gitu berarti mungkin bisa diselang-seling gitu ya? Ketika pagi boleh saya pakai telur, siang boleh pakai tuna, begitu ya? Oke, kalau selanjutnya saya mau tanya sebenarnya keunggulan protein hewani ini apa sih Mbak? Kok digadang-gadang gitu ya? Sebenarnya apa ini di dalam protein hewani? Keunggulan protein hewani ini sendiri memang memiliki keunggulan dalam nilai biologis yang lebih baik, kemudian komposisi asam amino esensialnya yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati, kemudian kaya vitamin dan mineral tertentu. Ini tertentu ya, bukan kaya
semua vitamin dan mineral. Oh gitu. Gitu, jadi kayak vitamin dan mineral Tertentu. tertentu, kayak asam lemak tertentu, misalnya ikan yang dia kayak EPA dan DHA seperti itu. Jadi kembali lagi ke yang tadi, kan lebih baik mengkonsumsi protein hewani yang beraneka ragam dibandingkan dari satu jenis saja. Oke, tadi kan kita udah berbincang dari protein hewani dari masa sebelum kandungan, selama mengandung sampai lahir di usia 6 bulan ke atas gitu ya. Nah, misalkan Kak, jadi kalau sudah terpenuhi protein hewaninya di usia 3 tahun gitu, bolehkah kalau protein hewani juga dikesampingkan? Karena kadang-kadang anak-anak juga nggak suka tuh protein hewani daging kan karena teksturnya yang keras seperti itu. Jadi gimana kalau untuk anak-anak usia 5 tahun gitu protein hewaninya terus mereka sudah nggak mau? Ini kan kembali lagi kan temanya isi piringku kayak protein hewani ya. Jadi tetap harus seimbang nih isi piringku ini. Jadi nggak cuman dari nabati aja, tapi tetap harus ada hewaninya untuk melengkapi kandungan nutrisinya yang lebih lengkap lagi. Berarti harus selalu ada Ya. protein hewani di isi piringku. Begitu sahabat RSO ya. Jadi kalau menu di rumah sakit ortopedi Mbak, apakah juga ada protein hewaninya? Ya tentu saja setiap porsi makan untuk pasien pasti ada hewani dan nabati. Oh begitu. Kalau di rumah sakit ortopedi, contoh hewaninya apa aja yang dipakai Mbak? Contoh hewani bisa daging sapi, ayam, telur, ikan, seafood itu juga bisa. Berarti sudah tercukupi ya? Berarti jadi penyelenggaraan gizi di ortopedi juga ikut masuk dalam tema isi piringku kini kaya protein hewani. Begitu Mbak Naru ya? Ya. Untuk saran-saran Mbak Naru untuk sahabat sehat RSO ini, saran dari ahli gizi rumah sakit ortopedi tentang stunting kemudian isi piringku kayak protein hewani ini apa Mbak? Kembali lagi tadi ya, harus memperhatikan mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, bahkan untuk remaja wanita juga, kemudian ibu menyusui sampai ke balita yang harus memperhatikan MPASI-nya, kayak akan protein hewaninya, jadi gitu. Jadi kita harus selalu melibatkan protein hewani dalam sekali Hewani makan kita. dalam isi piringku Isi ya, piringku seperti itu. slogan Hari Gizi. Oke. Jadi sahabat sehat RSO, jangan lupa melibatkan protein hewani dalam isi piringku kita. Jadi tiap makan pagi, makan siang, makan malam harus ada protein hewani. Begitu Mbak Naru ya? Oke sahabat sehat RSO, cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Naru atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk berbincang-bincang kembali ya Mbak Naru ya. Untuk sahabat RSO, selalu sehat, selalu tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa isi piringku kini kaya protein hewani.